warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di Semamita Bercakap bersama Alifah Hana. Episode kali ini merupakan episode yang sangat menarik nih, karena kita bakalan membahas tentang catcalling dan sexual harassment. Nah, karena episode pembahasan kali ini cukup kompleks, maka kita mengundang narasumber dari lulusan mahasiswa psikologi UNESA. Langsung aja, di sini ada Mbak Dinda. Halo Mbak. Halo. Teman-teman, Mbak Dinda ini juga merupakan lulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Lulusan tahun berapa ya, Mbak? Lulus tahun 2016. Berarti sekitar 4 tahun lalu lah ya. Iya. Ya. Ayo Mbak, jujur episode kali ini tuh sebenarnya episode yang paling aku tunggu-tunggu sih. Kenapa tuh? Karena selain topik pembahasan yang menarik, aku juga udah tertarik di dunia psikologi itu sejak SMP gitu. Nah, makanya di sini aku pengen tahu nih, kenapa Mbak Dinda milih jurusan psikologi? Kenapa milih jurusan psikologi? Kalau dulu banget ya, dulu mikirnya kayak, wah pengen nih jadi psikolog, pengen nih ngobrol dengan banyak orang gitu, sharing dan lain sebagainya. Cuman semakin kesini, pertama waktu masuk kuliah ya, tujuannya udah beda. Tujuannya kayak, wah dengan belajar psikologi aku bisa nih memperbaiki diriku gitu, aku bisa mengerti diriku dulu. Naik semester, bertambah tahun, makin banyak yang dipelajari, tujuannya beda lagi. Tujuannya jadi gimana caranya aku bisa belajar psikologi dan mengerti orang lain gitu. Gimana caranya aku bisa mendengarkan orang-orang bercerita, mendengarkan orang-orang yang punya masalah dan lain-lain. Pengen bantu orang aja sebenarnya. Semakin kesini tujuannya semakin kayak gitu sih. Berarti awal masuk sama di tengah-tengah sama akhir tuh beda tujuan ya? Iya, beda lain. Cuman memang masih kepengen jadi seorang psikolog sih. Berarti abis ini gimana? Mau buka praktek atau lulus atau mau lanjut lagi? Kalau S1 psikologi kita nggak bisa langsung buka praktek ya, jadi harus S2 profesi dulu. Cuman kalau aku sih pengennya kerja dulu, ntar kalau memang ada rezekinya aku akan kuliah lagi gitu. Oke. Nah ini Mbak, kan kita mau membahas tentang catcalling ya. Seperti yang kita tahu sebenarnya catcalling ini tuh udah sering banget terjadi. Cuman masih banyak dari mereka yang belum sadar bahwa perlakuan mereka itu masuk dalam kategori catcalling. Kalau Mbak Dinda sendiri ada nggak pengalaman di catcallingin orang atau mungkin lihat temen yang pernah di catcalling? Iya, benar ya statement kamu. Beberapa orang nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu termasuk dalam catcalling gitu. Biasanya memang catcalling dilakukan sama sekelompok orang, karena kalau orangnya sendirian tuh jarang banget kan. Kayak relasi power, relasi kuasa gitu nggak sih Mbak ya? Kalau misalnya orangnya sendirian biasanya dia cenderung ya udah cuek aja sama orang jalan, sama apapun gitu kan. Tapi kalau udah agak berkelompok gitu, mereka merasa wah aku ada kawanannya nih, ada gitu kan. powernya. Kalau pengalaman di catcalling sendiri ada, dan cerita dari teman-teman juga banyak banget. Kalau yang dari Mbak Dinda sendiri tuh? Kalau dari aku sendiri, kejadian pertama kali di catcalling itu waktu aku SMP. Ini yang aku udah sadar ya, ini sesuatu yang nggak benar nih. Oh, berarti sih SMP Mbak Dinda udah tahu kalau itu adalah catcalling atau sesuatu yang kalau dulu sih nggak tahu dengan sebutannya ya, nggak tahu dengan sebut istilahnya apa gitu. Cuman ngerti kalau ini tuh nggak benar, ini tuh bikin aku ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi waktu aku SMP, aku lagi jalan nih, karena waktu itu kan kalau mau berangkat sekolah tuh harus naik angkot dulu ya. Aku jalan gitu ke jalan raya, terus masih di lingkungan rumah aku, tapi ternyata banyak di satu tempat gitu banyak cowok gitu. Terus ya biasa di cewek gitu, assalamualaikum gitu. Mufti gitu. Karena apa ya, mungkin itu mengucapkan salam adalah hal yang baik, tapi lihat-lihat dulu ya kondisinya kita kayak gimana, posisinya seperti apa, diberi salam dengan orang yang nggak kita kenal, segerombolan lawan jenis. Menurut aku ya, saat itu tuh nggak nyaman banget. Iya, lagian apakah sebenarnya mereka tuh sebenarnya mau salam? Kan sebenarnya tidak kan. Kalau menurut aku itu lebih ke caper sih Mbak. Bisa jadi Caper. mereka ingin diperhatikan juga. Iya, ingin diperhatikan balik, ingin dilihat. Gitu ya Mbak. Sampai sekarang pun masih sering sih. Cuman kalau sekarang kan karena sudah tahu ya, sudah tahu harus bagaimana, sudah tahu mereka akan seperti apa kalau misalnya dicuekin atau mungkin direspon. Jadi ya udah. Kalau sekarang Oke, kalau aku pribadi itu juga pernah sih Mbak di catcalling. Bahkan nggak cuma di lingkungan umum. Tadi kan di lingkungan umum ya. Kalau aku pribadi itu
seringnya tuh di catcalling itu malah kadang di lingkungan sekolah sendiri gitu. Kayak tapi ya nggak parah sih, paling kayak ya kayak salam tadi itu sering banget tuh lewat dimanapun, setiap ketemu orang yang sama tuh kayak assalamualaikum Hana, itu kan sebenarnya risih gitu kan. Sebenarnya jujur dia mau niat salam beneran kan juga enggak kan sebenarnya. Atau kalau yang di jalan-jalan itu biasanya ya kayak cewek, iya, minta nomornya dong, senyum gitu. dong, bagi nomor WA dong, gitulah. Makanya jujur aku dari dulu itu lebih suka pakai masker kemana-mana. Gitu. Berarti nggak kaget ya sama Iya, corona yang nggak harus kaget pakai karena masker? justru aku malah kayak yes, aku bisa pakai masker. Bisa kemana aja pakai masker. Iya, bisa ya? kemana aja pakai masker, karena gimana ya, rasanya kalau pakai masker itu akhirnya tuh kayak nggak ada yang ngeliatin gitu. Akhirnya ya lebih nyaman, lebih tentram gitu. Padahal kan sebenarnya ya nggak apa ya, kalau pakaian perempuan kan harusnya kan nggak mengaruhi kan, kalau kayak yang kita lihat sekarang. Tapi ya gitulah. Kalau kata Jadinya- orang pakai pakaian yang tertutup gitu. Kalau misalnya pakai baju terbuka ya nggak salah orangnya gitu. Maksudnya nggak salah yang mereka yang melakukan gitu. Aku sangat-sangat nggak setuju ya, karena aku pun waktu itu aku pakai seragam sekolah gitu. Apa yang mencolok dari seorang Iya, siswa makanya. SMP gitu kan? Ya itu semua kan berarti sumbernya ya dari diri sendiri, betul. dari hawa nafsunya dia sendiri, ya Iya. kan. Benar-benar sih. Nah itu Mbak, mungkin di sini juga masih banyak yang belum tahu bedanya catcalling sama basa-basi biasa. Itu kalau menurut Mbak Dinda itu gimana tuh? Catcalling itu salah satu kekerasan seksual ya. Catcalling itu salah satu kekerasan seksual, biasanya ya bentuknya kayak tadi, siulan, salam, sapaan dari orang yang nggak kita kenal. Dan biasanya mereka bergerombol ketika melakukan itu gitu, 2-3 orang atau lebih bahkan. Nah, bedanya kalau dengan basa-basi apa? Basa-basi dilakukan sama orang yang sudah kenal. Ngapain sih kita nggak kenal tapi kita basa-basi? Iya, benar-benar. Kecuali kita punya maksud tujuan tertentu. Kayak misalnya nih, aku baru kenal tadi sama Hana waktu kesini, terus aku basa-basi dulu. Tujuannya apa ya? Aku pengen bangun, pengen kenal kan ya? pengen bangun relasi sama Hana gitu. Oke. Berarti catcalling ini merupakan siulan atau komentar yang membuat betul. si orang ini merasa tidak nyaman. Yes, poinnya adalah maksud dan tujuannya itu bikin orang yang dituju Risih gitu ya? risih, nggak nyaman, terus merasa tertekan, merasa terintimidasi gitu. Oh ya, berarti Poinnya di situ. bisa berupa mengarah ke arah seksual ataupun bahkan hanya sekedar kayak assalamualaikum atau apapun itu ya, yang biasanya datang dari lawan jenis. Ya. Umumnya sih memang Umumnya lawan jenis. Tapi kalau 2020 gini nggak menutup kemungkinan nggak sih Mbak? Dari cewek ke cowok juga kan, biasanya kan dari Iya. cowok ke cewek ya. Nah itu Mbak, biasanya kan catcalling ini kan bisa juga mengobjektifikasikan ke suatu hal gitu kan. Itu kan tergantung dari respon si orang itu sendiri. Ada juga kan orang yang misalnya disapa kayak hai cewek, hai cantik, dianya malah seneng. Ya kan. Nah itu menurut Mbak Dinda itu gimana Mbak? Kalau misalnya ada yang merasa catcalling itu wajar, terus halah disapa aja, kenapa sih? Masalahnya apa? Gitu. Oke, aku sedikit nambahin yang tadi ya, yang soal basa-basi sama catcalling gitu. Kalau basa-basi biasa, orangnya nggak akan merasa orang yang kita ajak ngobrol nggak akan ada yang saling merasa terintimidasi gitu. Kalau basa-basi ya. Tapi kalau misalnya catcalling ya pasti si korban merasa wah aku direndahin, wah aku ini, iya, wah Pak. gitu, kayak gitu. Terus tadi yang barusan objektifikasi ya. Ya. Objektifikasi ke korban. Ke korban. Bisa jadi responnya orang menanggapi satu stimulus. Ini bentuknya kan catcalling itu kan sama aja kita distimulus ya. Sama aja kita tuh dikasih sesuatu nih gitu kan. Nah, responnya memang bisa beda-beda. Ada yang akan diem aja, ada yang akan terus ngerespon langsung apa marah-marah, ada juga yang akan langsung merasa kecil hati dan akhirnya menimbulkan trauma gitu. Bahkan ada kok salah satu perempuan dari luar negeri itu mereka dia justru mengabadikan momen-momen ketika dia di catcalling. Beneran? Ada di Instagramnya kalau nggak salah namanya Dear Catcaller. Jadi semua yang melakukan catcalling ke dia diajak foto gitu. Itu caranya dia untuk speak up. Jadi orang tuh bisa meresponnya beda-beda. Oh, itu caranya dia supaya
memberitahu orang lain supaya aware dengan catcalling atau dia bangga akan dia di catcalling? Dia menunjukkan ini loh orang-orang yang melakukan catcalling, ini loh yang nggak seharusnya dilakukan ke perempuan. Kirain tadi kayak dia seneng gitu di catcalling. Karena itu Mbak, kan takutnya nanti ada orang-orang yang mewajarkan catcalling nanti berlanjut, bisa-bisa berlanjut tuh. Kayak misalnya catcalling aja yang cuma disapa aja udah halah wajar. Nanti takutnya tuh kan bisa mengarah ke hal-hal yang lebih. Contohnya kayak sexual harassment. Nah, itu kan udah merupakan bentuk bisa kontak fisik dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh Mbak menurutnya Mbak Dinda kalau ada orang yang mewajarkan catcalling ini terjadi gitu? Iya sih, emang aku pernah baca survei atau penelitian ya, aku lupa dari mana, tapi beberapa responden itu mewajarkan. Memang mereka mewajarkan kayak ya udah sih itu kan nggak nyentuh tubuh kita makanya. Atau mungkin nggak terlalu mengganggu mungkin menurut beberapa orang, sebagian responden. Cuman kalau menurut aku pribadi, ketika kita mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dan kita membiarkan itu akan membuka peluang yang lebih besar untuk si pelaku melakukan hal yang lebih ke kita. Kalau menurut aku pribadi gitu. Ya, berarti gimana nih Mbak, orang-orang yang mewajarkan ini tuh apakah salah atau enggak sebenarnya? Ya nggak salah juga, karena juga, ya? Dia kalau dia mewajarkan kan artinya dia tidak merasa dirinya terintimidasi. Kalau dia mewajarkan artinya dia tidak merasa ini mengganggu gitu. Oke, berarti balik lagi ke objektivitas yang tadi ya. Tapi ya kalau bisa ya jangan diwajarkan sih ya. Takutnya nanti berdampaknya ke diri dia sendiri kan. Takutnya nanti cowok-cowok malah mandang dia lebih rendah atau gimana. Akhirnya nanti takutnya kejadian hal yang nggak dipinginkan nanti. Pasti akan ada kemungkinan. Cuman ya bagaimana itu akhirnya terjadi atau enggak kan ya balik lagi kita memberikan peluang atau tidak gitu. Oke. Berarti kalau bahas tentang sexual harassment sendiri Mbak, mungkin di sini masih ada yang beberapa yang bingung. Catcalling sama sexual harassment tuh bedanya apa sih? Gitu. Bedanya apa? Catcalling itu salah satu bentuk dari sexual harassment. Gitu. Jadi kekerasan seksual itu nggak cuman perkosaan, nggak cuman mungkin yang kita tahu di banyak berita ada pencabulan gitu ya. Nggak cuman itu. Bahkan kekerasan secara verbal itu juga bisa jadi kekerasan seksual gitu. Ketika misalnya ada si A nih, si A pelaku ya, si B korban. Si A terus-terusan memberikan atau menyodorkan gambar-gambar porno ke korban gitu. Tujuannya dia ingin merangsang si korbannya untuk ayo mau dong berhubungan seksual sama aku gitu. Itu kan juga termasuk kekerasan. Termasuk. Berarti sexual harassment atau pelecehan seksual itu merupakan keadaan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Bisa berupa kontak fisik, siulan, verbal atau lelucon atau apapun itu. Bahkan hanya kayak kedipan mata ya Mbak ya, kayak menyodorkan gambar-gambar porno tadi atau ajakan seksual juga bisa ya Mbak. Atau semuanya itu tadi mengarahnya ke hal-hal yang berbau seksual. Ya pokoknya itu ya teman-teman. Berarti semua yang hanya sepihak dan mengarah berbau ke arah seksual itu bisa masuk ke sexual harassment. Tapi kalau catcalling itu nggak melulu tentang seksual nggak sih Mbak? Bisa aja tentang kayak hanya iseng atau apa gitu. Itu juga masuk nggak sih sebenarnya kalau hanya iseng atau usil gitu? Ya iseng dan usil itu kan memang sifatnya manusia gitu. Dan itu yang mungkin harus diminimalisir kalau misalnya ke orang yang nggak kenal. Karena seringnya pelaku itu nggak sadar kalau apa yang dia lakukan itu tuh salah gitu loh. Itu masalahnya, karena cewek sendiri kan kadang kalau misalnya di catcalling atau kena sexual harassment ya, itu kan dia kan bingung kan ya, speechless gitu mau ngapain gitu kan. Mungkin Mbak Dinda ada tips nggak kalau misalnya orang yang kena catcalling atau sexual harassment tuh dia tuh harus apa sih, apalagi perempuan gitu? Kalau kena catcalling sama kalau jadi korban seksual harassment ya akan harus bagaimananya beda ya tentu. Kalau catcalling dulu mungkin. Catcalling dulu. Kalau ini pengalaman aku ya. Waktu itu kalau memang dirasa itu tidak mengganggu, ya udah biarin aja. Nggak usah direspon berarti. Tutup kuping aja udah. Kamu tetap jalan aja kalau misalnya kamu punya tujuan mau ke sekolah misalnya, tetap aja jalan lurus terus. Dia nggak mendekat ke kamu kan, jadi biarin. Tapi kalau misalnya dia sudah mendekat, artinya sudah dia berpikir untuk melakukan hal yang lebih gitu.
saat itu juga kamu harus berani untuk bilang enggak. Berani bilang enggak, lari ke tempat keramaian. Gitu. Kalau kamu punya power untuk mempertahankan diri, melindungi diri dan dari dia gitu, itu akan lebih baik. Gitu. Tuh. Kalau Dan jangan lupa untuk berani speak up. nah itu Mbak, yang susah tuh sebenarnya speak up sih. Takutnya kan kita tuh kayak direndahin gitu ya, diwajarkan lagi-lagi. Soalnya apa ya? Aku pribadi pernah gitu berusaha untuk speak up tentang hal ini. Ya respon dari orang-orang sekitar aku itu ya kayak, alah ngapain sih, wajar namanya juga anak SMA kayak gitu, ya wajar gitu. Kadang itu buat kita kayak yang mau speak up tuh jadi merasa malu gitu, kayak sia-sia gitu. Itu gimana tuh Mbak? Aku tidak menjudge orang-orang yang mewajarkan ya. Cuman menurut aku mewajarkan hal-hal seperti ini juga harus dilihat dulu konteksnya bagaimana gitu. Jangan sampai kita mewajarkan hal-hal yang memang berpeluang untuk menyakiti orang lain gitu kan. Kalau misalnya kita mewajarkan hal-hal yang memang disepakati bersama lah, hal ini ganggu nggak sih, itu tadi loh, balik lagi sama Disepakatinya tuh sama sama si orang dan yang, korban atau sama si orang yang mewajarkan ini loh maksudnya. Oh. Ketika misalnya Hana, aku mewajarkan apa yang Hana alami ya, Hana dapat catcalling gitu, aku mewajarkan itu. Ya aku harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Aku harus lihat dulu, Hana, kamu luka nggak? Kamu tersiksa nggak? Kamu terintimidasi nggak? Kamu merasa rendah nggak dengan apa yang mereka lakukan? Kalau misalnya mereka, kalau misalkan Hana bilang enggak kok Mbak, biasa aja, ya udah, berarti itu masuk hal yang wajar gitu. Tapi menurut aku ini penting juga ya, sesuatu tuh bisa diwajarkan dan tidak, selain melihat konteksnya juga dilihat dari tingkat awareness-nya kita gitu. Iya, berarti mungkin semakin orang yang nggak aware pasti akan dia akan semakin mewajarkan. Biasa aja. Berarti ini juga termasuk ke salah satu, kita harus cari banyak ilmu ya Mbak. Takutnya kan hal-hal kayak gini kan juga jarang gitu dibahas. Kadang aku juga, jujur aku masih belum nemu sih temen di sekolah ya yang bisa diajak ngobrol masalah kayak gini tuh sebenarnya tuh siapa. Ya mungkin aku juga, mungkin dari akunya juga yang belum nyoba, juga takut juga kan respon yang didapat itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadinya kadang orang-orang yang sering dapat kayak catcalling atau sexual harassment itu takut gitu, karena mereka juga ngerasa nggak punya teman untuk cerita, terus responnya juga yang didapat biasa aja, nggak ada lingkungan yang mendukung gitu takutnya. Yang lebih parah adalah ketika misalnya kita dapat perlakuan sexual harassment ya, tapi justru respon orang sekitar seperti yang Hana sebutkan tadi, itu udah down, itu akan tambah down. Ibarat dia udah jatuh tertimpa tangga gitu. Jatuh tertimpa tangga, tertimpa batu. Itu sih. Ya oke Mbak. Kalau Mbak Dinda sendiri ada nggak, mungkin boleh, kalau boleh cerita sharing tentang pengalaman yang sexual harassment? Pengalaman tentang sexual harassment pernah sih waktu masih SMP juga. SMP juga? Wow. Waktu masih SMP juga, aku nyeselnya kenapa dulu aku nggak speak up gitu? Bukan nggak speak up. Kenapa dulu aku tuh belum tahu hal-hal yang semacam ini gitu. Jadi aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa melongo sambil apa itu tadi gitu. Waktu itu aku lagi mau berangkat sekolah, sama kondisinya pagi-pagi di pinggir jalan raya gitu kan, nungguin angkot. Terus ada bapak-bapak bawa motor sambil, aku inget banget, pakai celana pendek, pakai topi, nggak pakai helm, sama kaosnya garis-garis yang kayak baju polo itu loh. Oh iya, dia sendirian atau sendirian? Okay. Di motornya tuh depannya ada kresek warna merah. Terus dia, ini aku nih, jadi tiba dari arah sini seret begini, berhenti di dekat aku, terus dia langsung, kan kalau kita nyetir motor tuh hadapnya ke depan gini ya, dia langsung hadap ke samping gini, dan maaf ya kalau nggak sopan, dia keluarin alat kelaminnya, dia keluarin, dan dia bermain di situ di depan aku, dan aku cuma yang kayak, langsung aku cuma lari, dan aku nyampe sekolah tuh kayak diajak ngomong linglung banget karena anak SMP dong, nggak tahu apa-apa, nggak pernah lihat hal-hal yang kayak gitu. Terus tiba-tiba di pinggir jalan raya, posisi mau berangkat sekolah, dapat kayak gitu dan nggak dikenal, sendirian gitu.
sementara nanti pulang pun masih harus sendirian dan hari-hari berikutnya pun masih harus Trauma nggak sekolah sih Mbak sendirian. kalau lewat situ lagi atau kayak ada orang lewat berhenti lagi? Beberapa hari aku memutuskan untuk minta diantar sih memang. Oke. Beberapa hari aku memang memutuskan untuk minta diantar karena aku takut itu keulang lagi. Dan itu aku belum berani ngomong sama teman-temanku sampai suatu hari selang beberapa minggu atau beberapa bulan orang itu ada di lingkungan sekolahku. What? Jadi bukan di dalam sekolahnya ya, Oh, tapi di di lingkungan depan. sekolahnya. Iya. Gitu. Karena kita dulu tuh kalau misalnya olahraga tuh pernah lari-lari Keliling komplek gitu, keliling ya kan? Iya ya, Iya, iya. gitu. Pasti paham lah kan? Iya ya paham. Sering juga sini pasti keliling-keliling Iya, sekitar gitu kayak kan. gitu. Nah, ada salah satu teman aku yang kena juga kayak gitu. Oh. Terus dia cerita ke aku, dan aku langsung ngeh, oh orangnya yang ini ya, ciri-cirinya kayak ini, ciri-cirinya sama, bahkan sampai motor dan kreseknya, gitu loh. Itu terus gimana? Mbak Dinda cerita nggak akhirnya ke pihak yang berwajib atau ke orang tua atau? Aku cerita sih sama Cerita. orang tua aku, makanya tadi di awal aku dianterin dulu kan, berapa hari. Terus orang tua Mbak Dinda gimana tuh? Berusaha. Nah ini ya, Iya. peran orang tua tuh penting banget. Dan waktu itu orang tua aku, mungkin aku nggak ngerti apakah karena terlalu khawatir atau gimana, tapi waktu itu orang tua aku minta untuk ya sudah, diantar aja. Ntar kalau pulang banyak kan temennya, untungnya waktu itu aku punya banyak temen ya, jadi pulangnya selalu sama temen gitu. Tapi kalau berangkat selalu diantar. Kalau- Itu salah satu bentuk Oke. antisipasinya. Kalau respon orang tua ke orang ini sendiri gimana Mbak? Nggak dicari atau apa? Atau Gimana dibiarkan mau cari? gitu? Gimana mau cari? Ya sih, mungkin kayak dilaporkan gitu Wajahnya nggak ya? aja, kalau wajahnya aku nggak inget sih, cuman aku inget ciri-ciri fisiknya ya. Iya sih. Dan umur segitu kan membawa anak untuk bercerita mungkin di ranah hukum, di depan polisi, itu kan bukan hal yang mudah. Iya, masih takut gitu nggak sih? Masih bingung mau ngapain gitu. Iya kan ya? Ya sih, kalau kayak aku SD tuh pernah deh diceritain sama temenku. Dulu kan aku kan pernah ya SD di Jambi kan, Mbak. Nah, itu nggak tahu ya itu orang luar yang masuk ke sekolah atau emang orang dalam atau warga sekitar. Itu ngajak salah satu siswa temen aku itu diajak ke kamar mandi belakang. Disuruh, maaf ya sebelumnya teman-teman, disuruh megang alat kelaminnya si cowok ini. Dan itu tuh masih SD gitu, dengan diiming-imingin. Jadi yang diajak ini anaknya tuh cewek. Iya, cewek, yang pelakunya ini cowok. Disuruh megang, kalau kamu mau megang nanti diiming-imingin, dibeliin jajan, dikasih uang gitu. Itu gimana ya, pasti trauma, bingung mau ngapain, mau lari takut, terus mau ngomong juga takut. Akhirnya kan jadi merasa kayak jijik sama diri sendiri gitu nggak sih Mbak? Iya, Akhirnya pasti. Apalagi anak ya, dia seusia SD, SMP, bahkan anak-anak SMA pun dia pasti akan susah menentukan langkah selanjutnya ini apa gitu. Kalaupun dia akan bercerita, dia harus mulai dari mana? Gimana kalau aku yang disalahin? Gimana kalau ini, kalau itu? Akan ada banyak kekhawatiran gitu loh. Makanya yang harus dididik itu sebenarnya adalah ya semua orang gitu. Pendidikan seksualitas ya harus diterapkan gitu. berarti ya ini kembali lagi ke orang tua ya Mbak ya, gimana caranya memberikan pendidikan edukasi tentang seksual yang jangan dianggap sebagai hal tabu, karena hal-hal seperti ini tuh yang sebenarnya tuh banyak terjadi, bahkan bisa aja anak sendiri tuh takut gitu cerita Iya, orang tuanya. benar. Takutnya nanti dia tuh tambah apa ya, terjerumus ke hal-hal yang tidak baik karena dia sendiri tuh takut cerita ke orang tua. Benar. Ya. Itu juga menciptakan apa ya, kalau misalnya anak udah kayak gitu tuh menciptakan rekam psikologis yang buruk gitu loh. Ingatannya ada sesuatu yang Ya, berarti kepada orang tua ya jangan menganggap hal-hal yang sexual education itu sebagai hal-hal yang tabu. Gitu sih. Terus itu kalau SMA pernah nggak Mbak kayak mengalami hal-hal yang kayak gitu? SMA. Kayaknya enggak sih. Ya kalau SMA palingan catcalling. Digodain ya. Catcalling paling banyak, tapi Ya, Mbak Dinda cantik sih. jangan gitu dong. Beneran. Ya kan imut. Aduh, aku masih imut. Alhamdulillah. Ya, padahal udah lulus loh. Imut. Kirain tadi waktu aku ketemu Mbak Dinda tuh masih kayak umur 19. Kenapa? Karena aku 18. kecil.
Enggak, Jujur aja nggak apa-apa. enggak apa-apa kok Mbak. Beneran kayak masih imut-imut gitu. Tapi emang banyak, kalau misalnya aku nggak menunjukkan aku udah kuliah gitu ya, banyak yang sehingga masih SMA. bilang, Ya kan? masih SMA. SMA kuliah semester berapa gitu. Tadi kan aku juga tanya kan waktu awal Mbak Dina kuliahnya semester berapa? Iya. Udah lulus. Kaget sih. Ya. Oke deh Mbak, akhir kata ada nggak pesan kepada, mungkin ada juga pelaku yang pernah mendengarkan podcast ini, siapa yang tahu? Ada nggak pesan untuk pelaku atau korban yang mendapatkan sexual harassment atau catcalling? Ya, bener banget. Kita nggak pernah tahu yang nonton. Iya, kita nggak akan siapa pernah ya. tahu yang nonton, mungkin aja nanti ke-trigger. Semoga ke-trigger ya yang menjadi pelaku nanti. Oke, untuk orang-orang yang mungkin secara sadar ataupun nggak sadar pernah melakukan ya, segera berpikir kalau perilaku kalian tuh salah gitu. Kalian bisa merusak masa depan orang hanya dengan 1, 2, 3 menit gitu. Jadi berhentilah sebaiknya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih, atau mungkin yang pernah menjadi korban, banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar, banyak-banyak nonton video yang mengedukasi tentang seksual, tentang kesehatan seksual gitu ya, karena itu penting banget buat kita bikin awareness. Ya, terakhir dari aku, jangan menganggap hal ini sebagai hal remeh ya, karena kita semua nggak akan pernah tahu apa isi hati orang. Mungkin orang itu waktu kita catcalling atau kita sexual harassment kelihatannya biasa aja, padahal itu bisa aja itu mentalnya hancur atau apapun itu, kita nggak akan pernah tahu. Lebih baik kita mencegah sikap. Kalau kita udah ngerasa ini tuh sebenarnya nggak benar gitu, atau mungkin ketika kita mau melakukan suatu hal, posisikan dulu diri kita sebagai korban, sebagai orang lain. Kita sendiri tuh mau nggak sih digituin? Kalau kita sendiri nggak mau atau orang-orang terdekat kita nggak mau digituin, ya kita jangan gituin orang lain gitu kan sebenarnya. Terus ya itu banyakin baca tentang berita-berita seksual. Nggak melulu hal-hal yang berbau seksual itu mengarah ke pornografi. Kan kebanyakan cowok itu kan apa sih sexual harassment? Porno ya kan. Mungkin kalau kita ngobrol sama cowok bakalan yang nggak tahu ya itu mungkin bakalan ngomong seperti itu kan Mbak, takutnya. Nah itu sebenarnya bukan ya teman-teman, itu beda. Justru itu karena kita lebih aware akan tentang kesehatan seksual atau hal yang berbau seksual, kita jadi tahu tuh mana hal yang perlu kita lakuin, mana hal yang nggak perlu kita lakuin, mana yang baik, mana yang nggak. Pinter-pinter memilah, banyak-banyak mencari informasi. Kayaknya udah cukup panjang ya Mbak, cukup jelas juga. Sekian dari saya, Alifahana dan Dinda Mutiara Pramesti. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu di episode podcast selanjutnya. And see ya!